Sobat Kanal, pernah dengar istilah diet puasa atau intermittent fasting gak sih? Hayo, siapa yang pernah coba? Katanya sih metode ini cukup ampuh buat nurunin berat badan. Yuk kita coba tanya aja mahasiswa FKKMK UGM, sebenarnya seperti apa sih prinsip atau aturan intermittent fasting? Intermittent fasting ya, udah pernah nyoba atau gimana nih kalau Firly? Kebetulan pernah Pernah ya, Pernah. tapi emang lagi hits juga nggak Lagi sih? hits. Banyak yang banyak nyoba ya. iya. Terus kayak di kenal-kenalin gitu sama influencer. Oke. Aku juga pernah sih Oh, iya. kebetulan. Tapi kalau intermittent fasting sendiri itu sebenarnya prinsipnya, kalau setahu aku, prinsipnya itu dia lebih ke fokus ke arah kapan kita makan dibandingkan dengan apa yang kita makan. Jadi kayak kalau dari namanya aja kan intermittent fasting. Jadi ada periode puasa, ada periode makan. Nah itu bakal berulang terus secara teratur gitu. Iya. Setahu aku juga intermittent fasting ini tuh udah dari 2012 apa ya, kayak udah cukup lama. Jadi metodenya tuh udah banyak banget sih, Fir. Kalau kamu sempat nyobain yang kayak gimana? 16-8. 16/8 tuh berarti gimana tuh? Yang 16 jamnya puasa, 8 jamnya oke. boleh makan. Sama. Oh, Kayaknya iya. aku nyobain yang kayak gitu juga tuh. Tapi setahu aku juga ada metode yang namanya 5:2 gitu ya. Kalau 5:2 itu tipenya kayak 5 hari kita makan normal, terus 2 hari sisanya dalam 1 minggu kita makan 1 kali sehari aja, terus defisit kalori juga. Jadi kayak repeatnya tuh per minggu gitu ya? Repeatnya per minggu, benar. Kalau biasanya kan 16/8 tuh per harinya, per hari. iya. Kalau aku pernah dengar juga itu namanya eat stop eat. Itu jadi 1 hari puasa, 1 hari enggak. Jadi kayak puasa Daud. Kayak puasa Daud ya. Iya. Oke. Kalau begitu, kenapa ya metode ini bisa menjadi salah satu cara menurunkan berat badan? Aku pernah sempet cari-cari juga sih kenapa si IF ini bisa jadi metode diet. Tapi kalau Firly sendiri nyobain untuk diet atau hanya coba-coba aja? Waktu itu pengen diet sih. Pengen diet ya? Iya. Ada hasilnya yang kelihatan nggak sih? Enggak terlalu signifikan karena pasti banyak hal yang perlu diperhatikan juga ya selain pembatasan waktu itu. Cuman kenapa bisa untuk diet? Karena gini kan kita dibatasin waktu makannya. Jadi lambung kita itu kan ada batas daya tampungnya. Jadi dalam periode makan yang dibatasi itu nggak mungkin dong kita kayak bisa makan sebanyak-banyaknya. Nah, itu nanti berpengaruh ke penurunan asupan dan penurunan asupan itu bisa berpengaruh ke penurunan berat badan. Tapi selain itu ada juga perubahan hormon. Jadi hormon insulinnya itu turun, sedangkan hormon yang memicu pembakaran lemak itu meningkat. Makanya di periode puasa ini tubuh kita jadi butuh energi dan menggunakan energinya dari pembakaran lemak itu. Oh iya, itu aku baca juga sih. Jadi emang sebenarnya pembatasan kalori terjadi secara natural ya, karena kita memang secara mungkin bukan dipaksa ya, cuma sesuai dengan aturannya kita diminta untuk berpuasa. Nah, kalau yang aku baca juga itu bener tuh ada yang namanya metabolic switching. Metabolic switching ini cukup populer juga di kalangan peneliti dan sedang lagi diteliti juga manfaatnya seperti apa. Maksudnya metabolic switching ini adalah ketika seseorang tidak sedang mengkonsumsi sesuatu, atau misalnya ketika seseorang itu berolahraga, terjadi perubahan sumber energi yang digunakan tubuh yang awalnya menggunakan mungkin glukosa atau glikogen yang tersimpan di hati, di liver, berubah menggunakan asam lemak seperti itu. Dan ini memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang tidak makan dalam beberapa waktu dan juga orang yang berolahraga ekstrim atau yang memang sedang exercise. Sobat Kanal yang tertarik menjalani diet puasa ini, penasaran gak sih bagaimana agar intermittent fasting yang kalian lakukan berhasil? Intermittent fasting yang berhasil ya, sepaham aku adalah yang reguler dan konsistensi dan juga tetap seimbang seperti itu. Karena setahu saya juga intermittent fasting kalau dilakukan secara berlebihan takutnya malah membuat seseorang ini kekurangan energi harian, karena seseorang itu memang punya kebutuhan energi harian ya, dan itu juga bisa membuat dia
malah tidak bisa berkegiatan seperti itu. Kalau untuk beberapa kasus mungkin kayak orang-orang yang memang punya kondisi tertentu seperti diabetes, sakit seperti itu ya. Kondisi-kondisi yang membuat dia kekurangan elektrolit atau kekurangan mineral itu juga bisa berbahaya untuk orang-orang yang sakit jantung misalnya. Jadi itu juga tetap harus diperhatikan keseimbangan dan regularitas yang kita lakukan selama IF. Mungkin aku nambahin sedikit, jadi beberapa orang, kebanyakan termasuk kita tuh ngelakuin intermittent fasting buat diet, nurunin berat badan. Cuman nggak semuanya itu tujuannya sama. Jadi kayak ada juga orang melakukan intermittent fasting karena memang pengen punya pola makan yang teratur aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang intermittent fasting yang benar itu seperti apa, sebenarnya balik lagi ke tujuan masing-masing sih. Sebagai mahasiswa kedokteran dan gizi kesehatan, apakah kalian merekomendasikan intermittent fasting sebagai metode diet? Kalau Mirly gimana? Kayak udah mengalami? Jujur aku rekomendasiin sih, cuman balik lagi ke cocok-cocokan sih. Kadang ada beberapa, jadi kayak kita nggak bisa menyamain diri kita sama orang lain. Kadang misal sama-sama intermittent fasting nih, mulainya bareng, tapi yang turun berat badannya beda gitu loh, yang satunya cepat, yang satunya lambat. Nah itu kadang tuh di situ jadi kayak stres gitu kan. Itu hal yang nggak bisa disamain karena kan metabolisme orang beda-beda. Oh iya, betul. Jadi apakah direkomendasikan? Kalau cocok direkomendasikan, tapi kalau misalnya kurang cocok itu apa ya, masih boleh dilanjutin, tapi bisa juga misal mau pakai metode lain. Terus mungkin ada yang perlu digarisbawahin itu, selama intermittent fasting dan misal tujuannya memang buat nurunin berat badan, itu sebenarnya apa ya, hal yang paling pokok itu sebenarnya ke arah defisit kalorinya. Jadi kalau misalnya intermittent fasting tapi asupannya kayak masih banyak atau malah lebih banyak karena balas dendam kayak gitu, mungkin belum tentu ya bisa menurunkan berat badan. Sama jangan lupa aktivitas fisik. Iya, betul. Ya sih, sebenarnya sepaham aku juga intermittent fasting ini ada bagusnya karena dia memiliki window eating ya, yang sebenarnya tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan orang. Misalnya orang yang lebih aktif di siang hari, jadi memang butuh makan di siang hari, bisa ambil metode yang sesuai, dan jam-jamnya pun bisa disesuaikan, nggak harus saklek misalnya harus tap jam segini sampai jam berapa, jadi bisa lebih fleksibel aja. Terus tapi aku juga setuju kalau misalnya ini emang cocok-cocokan ya, tapi juga sebenarnya itu pun jadi nggak terlalu mengikat, nggak yang banyak pantangan gitu, jadi kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kalau di F kan sebenarnya nggak seperti itu, cuma lebih emang harus tetap dijaga jumlah kalori yang masuk dan jumlah kalori yang dikeluarkan.